Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Shalom juga kepada seluruh jemaat yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga mau menyapa Bapak Gembala Sidang GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH beserta Ibu Popi, anak mantu dan cucunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan membekali kita sehingga kita boleh berhasil dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang percaya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baiklah mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba bersyukur Tuhan untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan hamba, sehingga hamba boleh berada di tempat ini dan ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dipercayakan kepada hamba. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapa kuduskan, tahirkan hamba, sehingga hamba tidak berbicara dari keinginan hamba, tetapi Roh Kudus akan menuntun hamba. Berkati setiap jemaat yang mendengar firman ini, agar boleh menjadi dibukakan hatinya, agar menjadi tanah yang subur, benih yang subur untuk ditanam firman Tuhan ini ya Bapa. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mengambil firman ini daripada kami, hamba patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa, berkati dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tak terasa kita sudah berada di bulan November, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember dan tahun akan berganti tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 21 sampai dengan 27. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul kunci keberhasilan. Jika kita berbicara keberhasilan dari sudut pandang, banyak keberhasilan ketika kita melakukan usaha kita dan usaha kita lancar, maka bisa juga kita dikatakan berhasil. Dari sudut pandang kita melakukan perlombaan pun, ketika kita berhasil menjadi juara, kita juga bisa dikatakan berhasil. Tetapi bagaimana sudut pandang dari kekristenan berbicara tentang keberhasilan? Kesuksesan dalam sudut pandang kekristenan artinya ketika kita setia menjalani kehidupan, setia sampai akhir kehidupan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita. Itulah keberhasilan kekristenan dalam kehidupan kita. Nah, jika Bapak Ibu baca dalam Mazmur 18 ini, ada 51 ayat. Jadi Mazmur 18 ini ayat 1 sampai 51 itu berbicara tentang ucapan nyanyian syukur Daud ketika Tuhan melepaskan dia dari semua cengkraman musuhnya dan dari cengkraman Daud. Itu judul utama, tetapi saya hanya mengambil dalam
ayat 21 sampai 27 yaitu kunci keberhasilan. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa melepaskan Daud dari segala cengkeraman musuhnya, dan terutama dari cengkeraman musuhnya, musuh bebuyutannya yaitu Saul. Tuhan melepaskan. Jadi ini nyanyian syukur Daud. Kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita menjadi berhasil. Banyak orang menyerah dalam ujian kehidupan sesaat sebelum Tuhan menolong dia. Ketika kita menghadapi masalah, kita usaha kita kurang melancar, kita sudah menyerah. Akhirnya kita angkat tangan. Ada juga beberapa teman saya ketika sakit kita jenguk dan kita mau mendoakan, kita memberikan kekuatan kepadanya, tetapi dia berkata, udahlah saya udah gak kuat, saya mau mati aja. Ingat Bapak Ibu, perkataan adalah doa. Dan akhirnya lewat beberapa hari orang itu pun meninggal. Jadi tidak ada perjuangan, jadi sudah pasrah. Banyak orang yang pasrah dengan kehidupannya, tidak lagi mau berjuang. Ingat, kesetiaan itu ada hubungannya dengan kesuksesan. Kesuksesan dengan kesetiaan itu harus berjalan dan beriringan. Kesuksesan itu mahal harganya dan tidak bisa berubah. Dia continue, tidak bisa berubah. Jadi kesuksesan itu continue, dia konsisten dan harus dilakukan berulang-ulang. Kesetiaan ini dan keberhasilan ini tidaklah gampang. Ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan masalah, mungkin kadang-kadang kita bilang, aduh Tuhan saya udah gak kuat. Ketika kesetiaan, kita berhadapan dengan kesetiaan, itu tidak gampang. Tokoh Alkitab besar pun seperti Petrus, ketika dia mengatakan apapun, walau semua orang boleh terguncang imannya karena engkau, tetapi aku sekali-kali tidak akan terguncang. Itu hanya sebelum beberapa jam setelah itu dia bisa menyangkal Tuhan. Jadi kesetiaan itu ketika dibenturkan dengan masalah mungkin akan berubah. Tetapi saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sehingga kita dibekali, kita dikuatkan. Jika kita dihadapkan dengan masalah, kita tidak menyerah, kita tidak mudah menyangkal, kita pasrah, tetapi kita diberi kekuatan. Hari ini kita sama-sama belajar kunci keberhasilan, bagaimana supaya kita menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita memiliki kunci keberhasilan? Poin yang pertama yaitu konsisten. Dalam ayat yang 21 begini dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ingat, Tuhan memperlakukan kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi tidak mungkin kita menanam pohon semangka, nanti buahnya pun nanti berubah jadi melon. Jadi Tuhan memperlakukan kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Makanya Tuhan bilang engkau harus konsisten. Konsisten itu artinya apa? Tidak berubah. Orang yang setia adalah orang yang dipercaya dan konsisten. Konsisten itu artinya tidak berubah, berulang-ulang dan secara terus-menerus. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus setia. Jangan pernah meninggalkan. Dalam kehidupan kita pun, kita harus setia. Ingat Bapak Ibu, Daud diproses tidaklah mudah. Dia memulai pun sebagai seorang gembala. Dia diproses tidaklah mudah. Dan masa-masa proses itu tidaklah gampang. Jadi ketika Bapak Ibu sedang dalam permasalahan, ingat, ikuti proses, jangan protes. Ketika Tuhan sudah memanggil Bapak Ibu, saudara dan saya yang tidak sempurna ini, tetapi Tuhan akan memperlengkapi Bapak Ibu untuk kerajaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, banyak tokoh dalam Alkitab pun orang-orang yang tidak sempurna, tetapi Tuhan memakai mereka untuk menjadi orang-orang yang luar biasa.
Kita mulai dalam perjanjian lama. Abraham, orangnya sudah tua. Daud adalah pezina. Yakub adalah penipu. Nuh, pemabuk. Yefta terlahir dari seorang perempuan sundal. Paulus, pembunuh. Marta terlalu overthinking. Sarah tidak sabar. Karena ketidaksabaran Sarah inilah, maka dia memberikan Hagar kepada Abraham. Maka lahirlah sepupu kita. Tetapi dalam kehidupan, Tuhan memakai orang-orang ini yang tidak sempurna, diperlengkapi untuk kemuliaan namanya. Jadi Bapak Ibu jangan lagi berkata, aduh saya orangnya nggak bisa, saya orangnya tidak mampu. Ingat, saya pernah bertemu dengan beberapa orang. Mereka berkata gini, saya bilang ayo bro kita ke gereja. Mereka bilang, aduh saya nggak enak soalnya saya orang berdosa, saya masih melakukan banyak hal. Saya bilang, brother, ingat, gereja adalah bengkel untuk dibentuk. Yang datang ke gereja adalah orang-orang berdosa yang mau dibentuk sehingga menjadi orang-orang yang lebih baik. Jadi ingat, yang pertama yaitu konsisten. Ketika Bapak Ibu sudah dipanggil, harus konsisten melayani Tuhan. Tidaklah gampang. Makanya ketika Ayub dalam Ayub 23 ayat 10 berkata, engkau karena ia tahu jalan hidupku, ketika aku dibentuk maka aku akan timbul seperti emas. Dalam proses pembentukan itu Bapak Ibu tidaklah mudah. Kita akan dibenturkan dengan permasalahan. Kita akan dipukul sehingga akan lahir seperti emas. Nah itulah namanya konsisten. Jadi gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang. Bapak Ibu tetap yakin Tuhan tidak akan membiarkan tergeletak ketika Bapak Ibu jatuh dalam dosa atau dalam masalah. Mazmur 23 berkata gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu selalu menyertai aku. Ini perkataan iman. Jadi kita percaya roh yang ada dalam hidup saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Dan Tuhan saya adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang pencipta segalanya. Maka jangan pernah meminta bantuan kepada hal-hal yang tidak diingin. Kita punya Tuhan yang besar. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita beribadah, kita memuji memuliakan Tuhan, nama Tuhan. Karena ingat, mintalah pada Tuhan, mintalah maka engkau akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, yang pertama kunci keberhasilan yang utama, yang pertama yaitu konsisten. Ketika Bapak Ibu sudah konsisten melayani Tuhan, layanilah. Mulai dengan hal yang kecil. Ketika Matius 25 ayat 21 berkata, ketika engkau sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab kepada perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu tidaklah mudah. Mungkin Bapak Ibu berkata bahwa aduh saya punya kemampuan lebih, tetapi kenapa saya hanya menjadi aser atau saya hanya menjadi senior? Semua ada waktunya. Ikuti proses, jangan protes. Jadi Bapak Ibu konsisten. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki kunci keberhasilan? Kita baca dalam ayat yang 22 sampai 23. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Jadi yang kedua, bagaimana memiliki kunci keberhasilan? Yaitu memiliki mental baja, memiliki mental yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu memiliki mental yang luar biasa, percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita penolong, Allah kita luar biasa, Dia yang menciptakan segala-galanya. Datang ketika punya permasalahan, datang pada Tuhan. Jangan pernah takut gagal.
Jangan pernah takut mencoba hal-hal yang baru. Ketika kita mencoba hal-hal baru, orang-orang yang tidak pernah gagal adalah orang-orang yang tidak pernah mencoba hal-hal baru dalam hidupnya. Ingat Bapak Ibu, saya mau mengatakan gini. Jangan takut gagal. Jangan takut memiliki mental baja. Ingat, jatuh, bangun lagi. Kalah, berlatih lagi. Apalagi misalnya kita kalah, berlatih lagi. Jangan jadi mental yang cengeng, sedikit-sedikit tersinggung. Jadi kita harus memiliki mental yang baja. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Jatuh, bangun lagi. Kalah, berlatih lagi. Kalau gagal, mencoba lagi. Never ever give up. Sampai Tuhan berkata sudah waktunya untuk pulang. Jadi kita harus memiliki mental-mental yang luar biasa. Nah, ketika kita, kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel ayat 17 sampai ayat 17, 1 Samuel 17 ayat 45, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia tidak memiliki apa-apa. Engkau mendatangi aku dengan tombak, perisai, dan pedang, tetapi aku datang dengan nama Allah pencipta semesta langit. Ini perkataan iman yang luar biasa. Jadi jangan pernah melihat di depan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mungkin Bapak Ibu berpikir, aduh ini bagaimana? Ingat, kita harus memiliki iman. Iman seperti Daud inilah yang mengatakan secara manusia dia berhadapan dengan Goliat. Goliat adalah prajurit yang luar biasa, tinggi besar, memiliki segalanya. Daud hanyalah apa? Hanya katapel dan tombak. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, dia dibentuk dari tanggung jawab yang kecil, hanya mengembalakan ternak beberapa ekor. Tetapi dia berkata, saya sudah terbiasa mengembalakan kambing domba. Ketika ada singa atau harimau memakan ternak saya akan memukul dengan tombakku dan saya akan mencabut kumisnya. Karena dia sudah dilatih mental yang baja, sudah terbiasa berhadapan dengan masalah-masalah yang dia lalui, maka dia akan timbul menjadi orang yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu, pohon yang subur biasanya tumbuh di tanah yang keras. Ketika Bapak Ibu sering kali berhadapan dengan masalah, ingat, mental Bapak Ibu semakin keras, semakin kuat, dan tidak cengeng lagi. Jika kita Bapak Ibu lihat akhir-akhir ini ada yang lagi ramai, lagi viral, yaitu kasus si Agus ketika dia disiram oleh bawahannya dan matanya buta. Setelah itu dibuka donasi sehingga dia untuk mencari sumbangan untuk mengobati matanya yang buta. Tetapi apa, ketika donasinya sudah dapat sampai 1,5 M, orang bisa gelap mata hanya karena uang. Jadi tidak memiliki mental yang bagus, padahal matanya sudah buta. Tapi ketika dia mendengar bahwa uang 1,5 M itu, langsung merinding. Uangnya itu langsung dibagi-bagikan untuk bayar hutang, bayar rumah. Dia lupa sebenarnya donasi itu utamanya apa? Untuk mengobati matanya yang buta. Malah sekarang dia melaporkan kembali orang yang sudah membantunya. Nah, inilah saya mau bilang, memilikilah mental yang baik. Jangan pernah kita melupakan orang-orang yang sudah pernah menolong kita, orang-orang yang sudah membantu kita dalam kehidupan. Jadi saya mau bilang, milikilah Bapak Ibu mental yang kuat, mental yang baja. Ketika dihadapkan dengan masalah, jangan takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, apa yang harus kita miliki untuk mendapatkan kunci keberhasilan, yaitu ayatnya yang ke-24, yaitu karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Jadi yang ketiga,
Bagaimana supaya kita menjadi sukses atau kunci keberhasilan, yaitu menjaga kekudusan. Kita harus menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan hidup kita. Jangan lagi ketika kita sudah melayani Tuhan, tapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sudah melayani Tuhan, kita bilang kita sudah berkomitmen, tetapi masih Senin Kamis. Menjaga kekudusan Bapak itu penting banget, penting. Saya bilang, kenapa saya bilang penting? Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita ada komunikasi. Komunikasi itu melalui apa? Melalui doa kita, melalui saat teduh kita. Kita berbicara dengan Tuhan. Itu saat teduh itu penting. Bapak Ibu, mari saya mau katakan, waktunya sudah dekat. Ayo kita memiliki saat teduh. Baca firman Tuhan. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Ingat, Firman itulah yang akan menuntun langkah kita kemanapun kita berada. Menjaga kekudusan. Ketika kita sudah menjaga kekudusan kita, kita tidak akan takut. Makanya Daud melakukan semua ini. Daud melakukan semua ini. Dia mulai dengan konsisten, mentalnya sudah bagus karena dilatih. Dia menjaga kekudusan hidup, sehingga pada akhirnya Tuhan melepaskan dia dari segala cengkeraman musuhnya. Jadi Bapak Ibu, menjaga kekudusan itu tidaklah mudah. Dalam kehidupan dunia yang akhir-akhir ini tidak lagi bagus, mari kita menjaga kekudusan. Menjaga, kita ambil waktu, kita membaca firman Tuhan. Kita memiliki saat teduh, kita mendengarkan khotbah-khotbah banyak di YouTube. Itu akan membuat hidup kita lebih bermakna lagi. Ingat Bapak Ibu, untuk menjadi orang, Tuhan akan melepaskan segala cengkraman musuh kita. Kita melakukan 3 hal ini. Konsisten, memiliki mental yang baja, tidak mudah menyerah. Yang ketiga yaitu menjaga kekudusannya. Sehingga nanti pada akhirnya hasilnya pada ayat 24 begini ayat 25 berkata begini. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ya, ayat 25 ini adalah hasilnya. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan semuanya itu, maka hasilnya Tuhan akan melepaskan semua cengkraman dari musuh-musuh kita. Usaha kita menjadi lancar. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan, lakukan ini konsisten. Tetap memiliki hati, mental, mempunyai iman yang kuat. Menjaga kekudusan kita. Itu. Jadi ayat 25 ini, itu adalah hasilnya ketika kita sudah melakukan. Dan pada ayat 26 dan 27 itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu dalam 26 dan 27 di sini dikatakan, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Jadi ini adalah janji Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu masih berbelat-belit, masih bolong-bolong ibadahnya, masih tidak konsisten, maka Tuhan akan memperlakukan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, maka semuanya akan terjadi. Permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Ingat itu Bapak Ibu, tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Tapi masalah yang terberat adalah kematian. Tetapi dari kematian itulah kita akan dibangkitkan. Apalagi dari permasalahan yang lain. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menjadi kunci keberhasilan. Bapak Ibu harus lakukan ini. Jika Bapak Ibu baca dalam Kejadian 32 ayat 10b, ketika di situ dikatakan ketika Yakub
Yakub berkata, sebab aku hanya membawa tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tapi sekarang aku sudah memiliki 2 pasukan. Jadi ini adalah cerita ketika Yakub lari dari Esau, dia eh, ke, ke tempat saudaranya, dan dia hanya membawa tongkat. Tetapi ketika dia kembali setelah 20 tahun, dia sudah memiliki anak, istri, memiliki hewan yang banyak. Jadi ingat Bapak Ibu, sehari ini saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan, coba flashback 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun yang lalu. Mungkin kita terlahir tidak kita memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa, tapi Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu sekarang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu hanya memiliki, tidak mempunyai apa-apa, tapi sekarang sudah diberkati. Apalagi jangan melihat dengan orang lain. Ayo flashback dengan kehidupan Bapak Ibu 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Kita bukan siapa-siapa. Ketika kita sudah melayani Tuhan, kita sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan akan merubah kehidupan kita. Dan saya akan menutup khotbah ini dari Maleakhi 3 ayat 18. Di situ dikatakan, Maleakhi 3 ayat 18, Tuhan akan membedakan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, kepada orang yang fasik dan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ingat, Tuhan akan membedakan semuanya. Tuhan akan memperlakukan Bapak Ibu, saudara dan saya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi. Hamba bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Bapa berkati seluruh jemaat ini yang mendengar kebenaran firman ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya permasalahan Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Berkati Bapak Andi Lukman, Jonathan, MTH bersama Ibu Popi, anak mantu dan cucunya. Tuhan berkati. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.